kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Klaten bersama Mbak Ulan dan juga Mbak Sheryl. Jangan bosan-bosan ya ketemu Mbak Sheryl sama Mbak Ulan terus. Oh iya, ini gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti pada sehat kan ya? Oh iya, ini kan musim hujan, jadi jangan pada main keluar ya, jangan hujan-hujan. Nanti kalian malah sakit, nanti malah waktu sekolah minggu nanti malah badanku nggak enak, terus jadi nggak sekolah minggu. Iya, mah rebahan, nggak dengerin firman Tuhan, piye? Iya, betul itu. Teman-teman hari ini harus semangat ya sekolah minggunya, biar apa nanti yang disampaikan oleh Mbak Mima pembawa firman hari ini bisa teman-teman terima dengan baik. Nah, sekarang kita mau memulai sekolah minggu ini dengan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Jalan Serta Yesus. Gimana teman-teman, udah semangat kan? Kan tadi kita udah nyanyi bareng-bareng. Kita mau nyanyi bareng-bareng lagi nih, tapi sebelum itu kita mau doa pembuka dulu ya. Nah, matanya ditutup, tangannya dilipat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami dari tidur semalam sampai pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu Tuhan, kiranya Kau berkati sekolah minggu kami Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Mbak Mima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagi nih teman-teman, biar tambah semangat. Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagu Setinggi-tingginya Langit. Nah teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Tapi kita harus menyiapkan hati Hati kita kita, dan juga pikiran kita. Nah, kita mau nyanyi lagu Dengar Dia panggil nama saya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyanyi bersama, sudah berdoa. Sekarang waktunya kita siapkan Alkitab kita yang ada di samping, yang masih ada di kamar. Yuk, diambil dulu. Kita mau baca Alkitab. Kita buka Alkitabnya. Sudah ketemu Alkitabnya, adik-adik? Firman Tuhan minggu ini diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mbak Mima ulangi ya. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mbak Mima bacakan untuk adik-adik yang sedang mendengarkan di rumah. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan orang-orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia dan mereka berkata, "Semua orang mencari engkau," jawabnya. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Adik-adik, lewat ayat Alkitab yang sudah dibaca bersama-sama tadi dan adik-adik mendengarkan di rumah, kita tahu kegiatan Tuhan Yesus sehari-hari. Kita tahu sebagian besar waktunya Tuhan Yesus itu dihabiskan untuk menolong siapa? Menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Masa sih Mbak sehari-hari? Ya, coba yuk kita ingat lagi. Di siang hari, terus di sore hari,
Tuhan Yesus pergi mengunjungi ibu mertuanya Simon dan Andreas. Ibu mertuanya ini sakit demam. Tuhan Yesus datang lalu menyembuhkan ibu mertua dari Simon dan Andreas. Lalu di malam hari Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang dalam belenggu pengaruh roh jahat, pengaruh kekuasaan yang gelap untuk menyembuhkan mereka. Lalu setelah selesai menolong orang-orang yang sakit dan dalam pengaruh roh jahat tadi, Tuhan Yesus pergi tidur. Dan keesokan paginya, pagi-pagi sekali Tuhan Yesus pergi bergegas ke tempat yang terpencil. Tuhan Yesus di sana ngapain adik-adik? Berdoa. Tuhan Yesus berdoa, minta penyertaan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan perbuatan baik di hari itu, selain memberitakan Injil, mewartakan kabar sukacita, tapi juga untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Wah, mulia sekali ya adik-adik. Dan dari ayat Alkitab yang kita baca tadi, ternyata Tuhan Yesus tuh nggak minta imbalan apa-apa loh, nggak minta uang, nggak minta dipuji-puji. Tuhan Yesus sungguh tulus dan sungguh bersukacita karena Tuhan Yesus bisa menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Mbak, kenapa ya Tuhan Yesus itu masih mau setiap hari menolong orang-orang, bahkan pindah-pindah tempat, bahkan dari pagi sampai malam Tuhan Yesus itu sibuk? Adik-adik, ada satu alasan besar kenapa Tuhan Yesus mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Alasannya adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang yang ada di dunia ini, termasuk Mbak Mima dan adik-adik yang sekarang mendengarkan sekolah minggu online ini di rumah. Tuhan Yesus bersukacita ketika dapat menolong kita yang ada dalam keadaan yang susah, ada dalam keadaan yang sakit. Akhirnya kita ditolong, kita sembuh, kita bersukacita, Tuhan juga bersukacita. Mbak, apa toh yang membuat Tuhan Yesus itu diikutin sama banyak orang? Apakah karena kalau memberi bantuan itu gratis? Bukan hanya itu adik-adik. Ketulusan cinta Tuhan, ketulusan hatinya, kerendahan hatinya, sukacita yang Tuhan berikan ketika Tuhan membantu orang, menolong orang, itu juga yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan bantuan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Orang-orang ini sungguh bersukacita, ikut mewartakan ke orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus untuk datang kepada Tuhan, untuk berharap pada Tuhan, untuk meminta pertolongan jika mereka sedang sakit atau dalam keadaan yang tidak baik. Orang-orang ini datang. Itulah sebabnya setiap hari dalam kegiatan menyebarkan Injil dan menyebarkan kabar sukacita kesembuhan ini, Tuhan Yesus selalu dicari dan dirindukan oleh banyak orang. Semua orang merasakan kedamaian karena perbuatan Tuhan yang baik dan ajaib ini. Adik-adik, menolong orang lain itu adalah perbuatan yang baik dan mulia. Jauh sebelum dunia ini dibentuk, kita sudah direncanakan Tuhan, sudah disiapkan Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu salah satunya adalah menolong orang yang memerlukan bantuan dari kita. Kita sudah disiapkan. Yuk, di hari Minggu yang indah dan cerah ini, di rumah mungkin karena sedang ada program dari pemerintah, 2 hari kita harus di rumah terus, kita manfaatkan yuk untuk membantu orang tua kita, saudara kita. Kalau ada yang di rumah tinggal sama simbahnya juga dibantu. Kalau punya hewan peliharaan, hewan peliharaannya juga ikut dibantu. Dibantu apa Mbak? Ya kasih makan, kita membantu mereka untuk makan, karena kan mereka nggak bisa ngambil nasi sendiri, nggak bisa ngambil lauk sendiri toh.
Kalau hewan peliharaan ya kita harus menyiapkan makanan buat mereka. Contohnya sederhana adik-adik. Mbak Mima yakin adik-adik di rumah bisa melakukan perbuatan baik, yakni di minggu ini adalah menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yuk kita abadikan momen kita saat membantu orang lain, menolong orang lain. Kita rekam dan kita bagikan. Boleh di status WhatsApp-nya Papa Mama, boleh langsung dikumpul ke Bu Tias atau Bu Janti. Pokoknya dengan kita menolong orang, kita juga bisa menghayati bahwa dahulu kala Tuhan Yesus sudah memberikan contoh pada kita untuk dapat membantu orang lain. Yuk kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan yang baik ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, terima kasih saat ini kami boleh bersama-sama belajar dan mengingat betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus ingin kami juga melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Mampukan kami untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan kami. Mampukan kami menolong dengan sukacita. Mampukan kami menolong dengan tulus sama seperti contoh yang sudah Tuhan berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, selamat meneladan kasih Tuhan, selamat menolong orang lain dan berbuat baik. Kita ketemu lagi di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana firmannya tadi yang disampaikan tentang Mbak Mima yang tentang menolong. Nah, kita tuh sebagai orang tuh harus saling menolong satu sama lain. Iya, kita jangan pernah lelah ya buat nolongin teman-teman kita yang kesusahan. Misalnya teman kita baru jatuh terus kita malah ketawain, itu nggak boleh ya. Kita harus nolongin teman kita, misalnya jatuh ditolongin, diobatin, misalnya atau pas di sekolah diantar ke UKS. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya dimasukin ke dalam amplop, terus persembahannya dititipin ke orang tua biar papa sama mama nanti ngasihin ke gereja, dimasukin ke kotak persembahan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Bersyukur. Kita udah mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita mau doa persembahan dan juga doa penutup. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan menyertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan agar dapat bermanfaat bagi kerajaan-Mu di surga maupun kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, berkatilah Mbak Mima yang sudah menyampaikan firman kepada kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekolah minggu udah selesai. Nah, teman-teman jangan lupa ya buat nonton sekolah minggu di minggu selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya buat ikutin sekolah minggu di GKJ Klaten. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.